Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali daripada tafsir Jalalain, tafsir surah An-Naba. Kita telah sampai kepada wa anzalna minal mu'sirat, dan kami telah menurunkan minal mu'sirat ay sahabat dari awan-awan. Kami telah menurunkan daripada awan-awan, dan tidak dikatakan mu'sirat kecuali awan tadi sudah gelap dan hampir menurunkan daripada hujan. As-sahabat mega-mega allati yang hana telah datang waktunya laha bagi mega-mega tadi antumtira, yaitu menurunkan hujan. Kal mu'siril jariyah, seperti rembesannya seorang perempuan, allati danat minal haid, yang mana telah dekat siapa jariyah tadi daripada mengeluarkan darah haid. Jadi perempuan itu sebelum mengeluarkan darah haid ada rembesan dulu, kemudian baru keluar darah haid. Nah, itu diibaratkan seperti mu'sirat, seperti awan gelap yang hampir menurunkan daripada hujan. Ma'an sajajan, kami menurunkan daripada awan-awan tadi ma'an sajajan ay sobaban, air yang tercurah. Jadi turunnya hujan itu enggak langsung sekaligus, akan tetapi turunnya hujan tadi bertahap. Dari gerimis dulu, kemudian agak deras, baru deras. Dan turunnya tadi itu teratur, tidak sampai merusak daripada apa-apa yang terkena hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjajan linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami keluarkan bihi dengan sebab air tadi habban, biji-bijian, kalhintoh seperti gandum, wa nabatan dan tumbuh-tumbuhan katin seperti tin. Jadi dikatakan oleh para ulama, kenapa didahulukan biji-bijian daripada tumbuh-tumbuhan? Karena manusia itu lebih butuh kepada biji-bijian daripada tumbuh-tumbuhan. Karena biji-bijian ini adalah bahan-bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan yang lainnya. Wajannatin alfafa, wajannatin dan kebun-kebun, basatin kebun-kebun, alfafan yang rindang, multafah yang lebat, yang berlapis-lapis. Jadi kalimat alfafan itu jam'u lafif, jamak daripada lafif. Kasyarif seperti syarif, itu jamaknya adalah asyraf. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah, di mana akan dipisahkan pada hari itu bainal khalaik, yaitu seluruh makhluk, yang mana ketika itu akan dipisahkan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Dan pada hari itu juga akan diputuskan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Inna yaumal fasli kana miqata, maknanya adalah waqtan litsawab wal iqab. Sesungguhnya hari pemisah itu adalah waqtan litsawab wal iqab, waktu untuk menerima balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, dan waktu untuk menerima balasan siksa bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, kapan itu terjadi hari pemisah itu? Maka dijelaskan yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupnya sangkakala. Jadi digambarkan oleh Syekh Jalal Al-Mahalli
Sangkakala itu seperti tanduk. Fisur ditafsirkan di sini adalah al-qarni, tanduk. Jadi sangkakala itu digambarkan seperti tanduk. Jadi kecil kemudian besar seperti itu. Nah, kalimat yauma yunfakhu fis-sur itu adalah badal min yaumil fasli. Yaumal fasli itu hari apa? Yauma yunfakh fis-sur, hari ditiupnya sangkakala. Jadi badal. Atau yauma yunfakhu fis-sur itu adalah bayanun lahu, penjelas daripada yaumal fasli. Wan nafikh, sedangkan orang yang meniup, malaikat yang meniup ini adalah Israfil, malaikat Israfil. Maka ketika hari ditiupnya sangkakala yang kedua di sini yang dimaksud adalah sangkakala ditiup sangkakala yang kedua. Fatatuna, maka kalian akan datang min kuburikum, dari kubur-kubur kalian, alal mauqif, menuju tempat pemberhentian, yaitu padang mahsyar. Afwajan, datangnya tadi bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, jama'atin mukhtalifah, yaitu dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Wa futihatis sama, dan dibuka langit. Langit ketika itu dibuka. Bitasydid wa takhfif. Jadi cara baca daripada futihat itu ada dua, boleh dengan tasydid, futihat boleh, wa takhfif juga boleh tanpa tasydid. Jadi futihatis sama boleh juga, wa futihatis sama itu juga boleh. Maknanya adalah syuqiqat linuzulil malaikah, ketika itu langit akan dibelah, linuzulil malaikah, untuk turunnya para malaikat. Fakanat abwaban ay dzata abwabin, maka menjadilah langit-langit ketika itu memiliki pintu-pintu. Wasuyiratil jibal, dan dijalankan apa, gunung-gunung, zuhiba biha an amakiniha, gunung-gunung ketika itu dihilangkan an amakiniha, daripada tempat-tempatnya. Fakanat saroban, sehingga menjadilah gunung tadi saroban, fatamorgana, maknanya adalah habaan, debu. Jadi ketika hari kiamat, maka gunung-gunung ini akan berterbangan antara satu dengan yang lainnya, kemudian saling bertumburan, sehingga saking bertumburannya ini, saking kerasnya, maka menjadilah gunung tadi itu hancur sehancur-hancurnya, seperti fata morgana, seperti debu, seperti itu. Habaan ay mathalahu, Allah membuat permisalan yang demikian itu fi khiffati sayriha, karena ringannya berjalannya gunung ketika itu. Inna jahannama kanat mirsadan, sesungguhnya neraka jahanam itu mirsadan ay rasidatan au mursidatan, itu mengintai. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai orang-orang kafir, litaghina lil kafirina, bagi orang-orang kafir, fala yatajawazunaha, maka tidak melewati siapa orang-orang kafir tadi, neraka jahanam, kecuali mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak bisa mereka melewati daripada neraka jahanam. Ma'aban, neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir itu ma'aban marji'an, itu tempat kembali, lahum, bagi mereka. Fayadkhulunaha, sehingga mereka memasuki daripada neraka jahanam. Labithina fiha ahqaban, mereka tinggal fiha, di dalam neraka jahanam, ahqaban, berabad-abad.
Jadi kalimat labithina itu adalah halun muqaddarah, hal yang ditakdirkan. Muqaddaran lubsahum, hal keadaan yang telah ditetapkan, dikadarkan, lubsahum, tinggalnya mereka, fiha, di dalam neraka jahanam. Ahqaban duhuron, maknanya adalah duhuron, bertahun-tahun, berabad-abad, la nihayatalaha, yang tidak ada ujung daripada tahun, selama-lamanya. Jadi kalimat ahqaban ini jam'u hukbin, jamak daripada hukbin, bidhammi awalihi, dengan dibaca dhammah awalnya, hukbin. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan fiha, di dalam neraka jahanam, bardan, kesejukan, wala syaraban, dan tidak juga merasakan minum. Maknanya adalah mereka tidak merasakan fiha, di dalam neraka jahanam, bardan, nauman, tidur. Fa innahum, sesungguhnya mereka, la yadhuqunahu, tidak merasakan daripada tidur. Bagaimana mereka bisa merasakan tidur? Panas di dalam neraka itu. Wala syaraban, dan mereka tidak merasakan minum. Ma yushrab taladzudan, sesuatu yang diminum dengan lezat. Illa, akan tetapi, walakin, akan tapi yang mereka rasakan adalah hamiman, ma'an haron, air panas. Yang mereka rasakan adalah air panas, ghayatal hararah, yang telah sampai kepada puncak panasnya, yang sangat panas. Jadi yang mereka minum adalah air panas, dan ghassaqon itu adalah nanah. Jadi ghassaq itu bitakhfif, boleh ada dua cara baca, boleh dengan ghassaqon dengan tasydid, juga dengan tanpa tasydid, yaitu ghassaqon boleh. Illa hamiman wa ghassaqon boleh, illa hamiman wa ghassaqon itu juga boleh. Ghassaq itu apa? Ma yasilu min sadidi ahlin nar, sesuatu yang mengalir daripada nanahnya penduduk neraka. Jadi yang mereka minum, mereka rasakan di dalam neraka jahanam itu adalah air panas dan kubangan nanah daripada ahli neraka, penduduk neraka. Itulah minuman penduduk neraka. Fa innahum yadzuqunahu, sesungguhnya mereka akan merasakannya. Mereka bukannya tidak tahu, mereka tahu itu adalah air panas, mereka tahu yang mereka minum itu adalah nanah. Tapi bagaimana lagi? Mereka sangat haus, maka terpaksa mereka minum. Nah, ketika minum, hancurlah tenggorokan dan badan mereka. Juwizu bidzalika, mereka dibalas dengan hal itu. Jazaan wifaqan, sebagai balasan yang setimpal, muwafiqan li amalihim, yang sesuai dengan perbuatan mereka. Fala dzanba a'zama minal kufri, maka tidak ada dosa a'zama yang lebih dahsyat, lebih besar, minal kufri, daripada kekufuran. Kalau dosa-dosa meninggalkan sholat, puasa, zakat, itu selama masih tobat, selama dia mau tobat, itu pasti ada harapan diampuni. Akan tapi kalau dosa kufur, kekufuran, maka ini akan kekal di dalam neraka jahanam. Wala adzaba a'zama, dan tidak ada azab a'zama yang lebih dahsyat, lebih besar, minan nar, daripada azab neraka. Innahum kanu la yarjuna, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu la yarjuna, tidak mengharapkan, ya khafuna, mereka tidak takut, hisaban, akan hisab. Kenapa mereka tidak takut akan hisab? Li ingkarihim al-ba'tsa, karena mengingkarinya mereka tentang kebangkitan. Mereka enggak percaya akan dibangkitkannya lagi dari kubur-kubur. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an, kidzaban takdziban, dengan sebenar-benar pendustaan.
Wa kulla syai'in minal a'mal, dan segala sesuatu daripada amal-amal segala perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk, ahsainahu, kami telah menghitungnya, dhabatnahu, kami telah memastikannya amal-amal tadi, kitaban, di dalam satu kitab, katban, telah tertulis, fi lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz, linujazi alaihi, untuk kami balas ke atasnya. Wa min dzalika, di antara pendustaan mereka adalah takdzibuhum bil Qur'an, pendustaannya mereka, membohongkannya mereka terhadap Al-Qur'an. Fadzuku, maka rasakanlah, ai fayuqalu lahum fil akhirah, maka akan dikatakan kepada orang-orang kafir fil akhirah, di akhirat, inda waqu'il azab, ketika terjadi azab, dzuku jazaakum, merasakanlah balasan kalian, falan nazidakum, maka kami tidak akan menambah kepada kalian illa azaban, kecuali azab, fauqa azabikum, di atas azab kalian. Jadi azab mereka itu, azab orang-orang kafir itu semakin hari semakin bertambah keras. Jadi antara hari ini keras, besoknya lagi lebih keras lagi, besoknya lagi lebih keras lagi. Dan mereka di dalam neraka jahanam itu tidak pernah merasakan kematian. Jadi tersiksa sekali mereka ini. Jadi itu semua yang disebutkan tadi adalah ayat-ayat yang menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka jahanam. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazan, itu maka nafauz fil jannah, yaitu tempat keberuntungan di dalam surga. Nah, insyaallah ini saja yang bisa dibaca. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.